من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir untuk sama-sama di majelis ilmu, untuk kita untuk ilmu dan mendapatkan cahaya untuk kehidupan kita. Dan kalau kita hitung nikmat-nikmat yang telah diberikan, mungkin sangat banyak sekali, dan bahkan per detik, per saat, per menit, per jam juga begitu banyak nikmat yang diberikan. Termasuk juga kita saat ini akan memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Dan seperti kita ketahui bahwa Allah mengakui bahwa tentang dalam Al-Quran itu perhitungan secara syamsiah ataupun komariah itu sudah diakui dalam Al-Quran, sebagaimana di surat Al-Kahfi, wala yusudika fihim salasamin adin sini nawazidadatis'a. Jadi mereka tinggal di gua itu 300 ditambah 9 tahun. 300 itu adalah hitungan syamsiah, hitungan peredaran matahari, sedangkan ditambah 9 tahun hitungan peredaran bulan. Jadi 309 tahun secara komariah dan 300 tahun secara syamsiah. Karena perbedaan antara syamsiah dan komariah itu kurang lebih 10 hari ya, kurang lebih 365 dan 355. Jadi kita akan memasuki tahun baru dan ini menjadikan muhasabah kita, apa sih yang sudah kita lakukan ya di tahun kemarin 1445 yang ditutup dengan bulan Zulhijjah ini. Kemarin juga Idul Adha, dan bagi yang berkesempatan untuk haji ini adalah Allah berikan nikmat banyak sekali, dan apa yang kita lakukan dalam ibadah ini menjadikan evaluasi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan perbaikan kita di tahun yang akan datang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat serta umat sampai akhir zaman. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali kajian dari fikih sirah an-nabawiyah ma'al mizazil tarikh khilafah ar-rasyidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Al-Malabuti ya, tentang sirah nabawiyah, dan ini menjadikan pembelajaran kepada kita semua. Semoga fa'an wabi umur usia birin amin. Semoga Allah melimpahkan karunia pahala kepada para ulama yang telah terus menulis kitab ini, dan kita juga bisa memanfaatnya yang banyak untuk takarub kita kepada Allah. Misalkan ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebagaimana kita ketahui, kisah Rasulullah ini sudah sering sekali kita dibahas, dan sudah banyak buku, paling banyak, barangkali itu paling banyak tentang kisahnya, dan termasuk adalah yang paling jelas sirahnya, gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh itu yang jangankan yang ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu, sekarang aja masih terjadi banyak perbedaan-perbedaan, masih tidak jelas kapan nih, bagaimana nih, waktu kecilnya bagaimana, waktu sekolahnya, kuliahnya, atau tempat tinggalnya. Tapi Rasulullah ini yang sudah berlalu 1400 tahun ini begitu jelas ya, dari sejak beliau lahir sampai beliau wafat ya. Dan ini adalah mukjizat juga ya, yang merupakan bagaimana kehebatan ataupun keistimewaan Rasulullah SAW ini bisa didokumentasikan dalam buku sirah, termasuk bermacam-macam tinjauan sirah ya. Dan ini adalah sirah berdasarkan fikihnya ya, fikih sirah yang lebih kepada hukumnya. Sebelumnya kita membahas tentang Hudaybiyah, dan juga tentang bagaimana dari Hudaybiyah itu ada konsekuensi. Salah satunya adalah haji itu tidak bisa dilaksanakan, atau umroh pada saat itu tidak dilaksanakan pada tahun itu, tapi diundur ke tahun depan ya. Dan yang kedua juga dari Hudaybiyah itu, karena ada masa 10 tahun yang merupakan masa damai, maka itu kesempatan untuk Rasulullah untuk berdakwah ke berbagai penjuru ya. Penjuru tidak hanya ke Jazirah Arab, tapi keluar Jazirah Arab. Yang dikirim para utusan yang disebutkan di sini adalah mereka menguasai bahasa yang diutusnya, ke tempat yang diutusnya ya. Seperti kalau ke Habasyah, berarti dia sahabat tuh paham tentang bahasa Habsi ya. Ke Mesir paham tentang bahasa orang-orang Kipti ya. Ke Syam paham bahasa Romawi
ke Persia paham bahasa Persia. Ini adalah kehebatan pada saat itu, bagaimana Rasulullah bisa mengutus para sahabatnya yang punya kualifikasi sebagai diplomat ulung yang mempunyai berbagai macam menguasai bahasa. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah salah satunya kelanjutan dari dua kisah itu. Yang pertama adalah umroh qadha. Ya, yang disebut dengan umroh qadha itu karena dianggapnya adalah mengkodok, yang mengganti umroh sebelumnya. Umroh sendiri kan sama ya, berkunjung ya, sama dengan haji ya, berkunjung ke Baitullah. Nah, qadha itu kan melaksanakan sesuatu ibadah yang tidak pada waktunya, tapi di waktu yang lain, qadha ya. Kalau ada itu melaksanakan pada waktunya. Ya, ada istilah misalkan kita saum ada berarti kan di Ramadan di bulan Ramadan itu namanya ada, gitu kan ya. Ya, kalau kita sholat zuhur pada saat waktunya itu namanya ada. Ada juga yang ada, ya ada diulang, tapi diulangnya pada waktu itu. Misalkan kita sholat zuhur, waktu rakaat kedua tiba-tiba kita kentut, gitu ya, batal. Nah, kita kan wudhu lagi. Nah, kita melaksanakan lagi sholat zuhur di waktu itu, namanya ada. Tapi kalau kita melaksanakannya di luar waktu itu namanya qadha. Seperti ketika saum Ramadan, kita kan tidak bisa diulang pada waktu itu karena waktunya sampai terbit matahari beres kan, hanya pas-pasan. Ketika kita sakit maka dilaksanakan di luar itu, namanya qadha. Nah, ini Rasulullah melaksanakan qadha. Ini qadha dari umroh itu adalah tahun ke-8. Tahun ke-7 tahun ke-7. Karena Hudaybiyah itu tahun ke-6 di bulan Zulqa'dah berangkatnya itu. Di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Rasulullah kan datang mau umroh dengan para sahabat kurang lebih 1.500 orang, tapi dihadang dan di sana terjadi akhirnya negosiasi dan sulh Hudaybiyah. Nah, salah satu isi perjanjian itu Rasulullah harus dengan para sahabat terus pulang lagi dan datang lagi nanti tahun depan. Nah, sehingga tahun depannya ini pada tahun ke-7 Rasulullah datang ke Mekah kembali yang untuk melaksanakan umroh yang tertunda sebelumnya. Dan yang ikut dari umroh ini adalah hampir semua ya orang-orang yang sebelumnya melaksanakan umroh di tahun ke-6, kecuali yang sudah wafat ataupun syahid ketika perang Khaybar, perang dengan orang Yahudi, dan juga ada sebagian yang mengikuti. Nah, ketika melaksanakan umroh ini ya, mereka memberikan isu desus-desus gitu ya. Jadi kan ini kan mereka juga sebagai seorang orang-orang kafir Quraisy, karena mereka konsekuen dengan isi perjanjian, mereka mengizinkan umroh Rasulullah 3 hari berada di Mekah. Tapi mereka juga menyebarkan berita bohong bahwa Rasulullah dengan para sahabat itu dalam kondisi kepayahan, kesakitan, dengan adanya penyakit yang kepanasan di Yathrib, karena orang-orang sahabat itu kan biasa hidup di Mekah, sekarang mereka hidup di Yathrib, jadi memberikan isu seperti itu. Dan ketika itu para orang-orang kafir Quraisy melihat di Darun Nadwah itu kan daerahnya sebagai tempat berkumpulnya orang Quraisy itu dekat dengan Mekah, dengan Ka'bah, dan mereka melihat sebenarnya nih para sahabat Rasulullah dengan orang-orang itu kepayahan, sakit, loyo, itu kan bahasa ini. Tapi ternyata di sini Rasulullah SAW dengan para sahabat memunculkan sesuatu yang berbeda. Beliau melakukan umroh itu dengan semangat, dengan kekuatan. Bahkan di sini pada 3 putaran pertama itu beliau melakukan dari kecil, gitu ya, waktu tawafnya. Gitu kan, yang itu jadikan sunnah nantinya, dan 4 selanjutnya biasa jalan. Nah, ini menjadikan orang-orang kafir Quraisy ini menjadi celek gitu. Kenapa ya? Katanya dikatakan bahwa ini kepayahan, dikatakan berpenyakitan, loyo, tapi ternyata mereka begitu gagah, begitu semangat, dan menimbulkan kekaguman sebetulnya bagi orang-orang ini yang mereka sebelumnya menganggap benar berita tentang hoax tersebut, bahwa Rasulullah dalam kondisi yang kepayahan dengan para sahabatnya, gitu kan. Nah itu, dan akhirnya Rasulullah beres melaksanakan umroh itu
Dan di sana juga beliau menikah dengan Maimunah ya, binti Haris. Jadi akad nikah dan ini jadi perbedaan ulama ya berkaitan dengan ketika ihram ya, apakah boleh menikah atau tidak gitu ya. Dan melaksanakan walimahnya setelah pulang. Jadi ketika sudah 3 hari, terus orang-orang Quraisy itu menyampaikan kepada Ali, ya kul li hasbi sahibi ukhruj anna faqad madha al ajal fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebutkanlah, beritahu kepada temanmu ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa waktunya sudah beres 3 hari ya. Jadi dan akhirnya Rasulullah pulang dan melaksanakan walimah itu ketika pulang ya, melaksanakan walimah dengan Maimunah. Nah, umroh ini menjadikan apa? Tasdiqon, janji Allah ya. Kenapa? Sebelumnya para sahabat kan mempertanyakan tentang bagaimana sih kita bisa umroh, melaksanakan haji atau umroh berkunjung ke Baitullah ini dengan tenang. Padahal saat itu Ka'bah itu dikuasai oleh kafir Quraisy, bukan musuhnya. Itu kan ya, dalam ayatnya kan seperti itu. Sehingga disebutkan ketika itu Umar bin Khattab kan sempat menanyakan, gitu kan ya. Ya. Disebutkan kunta tahaddasna an sanati baital ya fanatufu bihi. Nah, disebutkan engkau kan sudah menyatakan bahwa kami akan tawaf ya, di Mekah ini. Tapi kenapa sekarang tertahan? Kata Rasulullah, bala apa akhbartuka annaka tatihi an maka haza. Tapi kan saya tidak mengatakan, kata Rasulullah, itu pada tahun ini. Ya, dan sini fa innaka atihi wa mutawwifu bihi, kan pasti kamu akan datang dan itu dijanjikan pada tahun selanjutnya. Karena ketika ayat itu turun ya, di sini tidak disebutkan tahun itu ya, tapi ternyata kan tahun depannya, gitu kan ya, yang itu apa merupakan penunaian janji, gitu kan ya. Dan kita tahu bahwa permusuhan Quraisy dan kafir Quraisy dengan Rasulullah kan masih terjadi, tapi ternyata kan Allah memberikan jalannya untuk bisa tawaf dengan tenang, tidak dalam ancaman ya. Yang mereka orang-orang kafir Quraisy hanya melihat saja, itu kan dalam pelaksanaan tawaf ini, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhuluna al-masjidal harama insa'allahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Di sini janji Allah bahwa akan melaksanakan tawaf dan dengan tenang ya, ke Baitullah. Dan apa pelaksanaan ini juga memberikan dampak yang dalam kepada orang-orang kafir Quraisy, yang mereka semakin down ya, semakin mentalnya semakin down, gitu kan. Ketika sebelumnya mereka merasa akan memenangkan pertarungan dengan perang Ahzab yang begitu banyak tentaranya, kurang lebih 10.000 ya, itu bisa menghabiskan menghancurkan Madinah, ditambah dengan bantuan dari Bani Quraizo, ini orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak berhasil. Itu puncak kekuatan yang sudah dikumpulkan ya, klimaksnya gitu. Klimaksnya bahwa mereka sudah begitu ini tapi tidak bisa melaksanakan itu. Dan sekarang mereka bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabatnya bisa masuk ke Mekah dan melaksanakan tawaf dengan tenang. Yang baru beberapa tahun sebelumnya bagaimana mereka senantiasa mengolok-olok, senantiasa melempari ya. Bahkan Rasulullah lagi sholat kan sempat sama itu kan ditumpahkan kotoran dari binatang yang disembelih, gitu kan. Jadi ini hanya dalam waktu beberapa tahun mereka kondisi kaum muslim berubah. Sebelumnya mereka disiksa ya, dihinakan, tapi pada saat itu mereka tidak bisa apa-apa ya, melaksanakan tidak bisa menghalangi karena sudah sesuai dengan perjanjian ya. Jadi mendalam sekali dalam hati mereka, dan mereka ya kalau bahasa ininya ya mungkin terpesona gitu dengan kekuatan kaum muslim yang sebelumnya dikatakan kondisinya digatifkan, gitu kan. Di sini ada beberapa hal yang disampaikan dalam hukum ini. Yang pertama adalah istibabu indiba ya wal halwalah.
Jadi adanya sunnah ketika disunahkan ketika tawaf itu kan ininya kayak ihramnya ya, diperlihatkan tangan kanannya dan berputar untuk tiga putaran pertama itu dengan lari kecil. Ya sebelumnya sebagian mengatakan bahwa ini kan hanya untuk memperlihatkan kekuatan Nabi saja. Tapi ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji setelahnya ya, di haji wada, beliau juga melaksanakan itu. Sehingga ini jumhur ulama mengatakan sunnah untuk melaksanakan 3 putaran ini. Yang di awal dengan kecilnya juga di sa'inya, di tanda yang ada. Yang kedua ini ketika Rasulullah menikah dengan Maimunah, itu sebagian ulama mengatakan memperbolehkan untuk akad nikah ketika ihram. Tapi jumhur ulama tetap ya mengatakan bahwa tidak boleh melaksanakan nikah ataupun menjadi walinya ataupun mewakilkannya gitu kan. Dan akhirnya Rasulullah SAW bisa melaksanakan umrah dengan dengan selamat, dengan lancar, dan memberi kesan yang mendalam. Mengambil kesan mendalam bagi kaum muslimin yang melaksanakan umrah dengan benar, dan bagi orang-orang kafir pula pada saat itu mereka bisa melihat kaum muslimin bisa melaksanakan umrah dengan benar, dengan tenang, tidak terganggu, dan mereka hanya bisa melihat saja. Itulah umrah qada yang merupakan pelaksanaan umrah tahun ke-7 ya, jadi 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Yang selanjutnya adalah Ghazwah Mu'tah. Ini adalah perang Mu'tah. Ini juga salah satu akibat dari ketika Rasulullah SAW mengirimkan utusan ke berbagai wilayah, dan hanya 1 utusan yang dibunuh itu. Jadi sebelum utusan-utusan yang itu tidak dibunuh, dia dihormati, bahkan memberikan hadiah. Ya ketika ke Persia aja tidak dibunuh, hanya dirobek-robek aja kertasnya, gitu kan. Nah di sini ada 1 utusan yang akan ke Busra, ya, ke daerah kekuasaan Romawi di Syam itu, di sana, yaitu Al Harith bin Umair Al Azdi. Beliau itu dibunuh oleh Surahbil bin Umair, salah satu penguasa di Balkh. Ya, jadi ini perbatasan Syam dengan Jazirah Arab. Ya. Ini adalah pembunuhan terhadap utusannya adalah kejahatan yang paling keji, termasuk yang paling keji, dan juga merupakan pengumuman untuk perang. Gitu kan ya. Karena utusan itu kan membawa diplomat ya, membawa pesan dari suatu negara ataupun suatu kekuasaan, terus dihormati. Apakah itu suratnya bagaimana ya itu terserah mau diterima atau tidak. Tapi kalau utusan itu harus dihormati, karena kalau membunuh utusan itu ya ataupun melukai itu sama dengan deklarasi perang. Ya di Indonesia juga dulu ya ketika ke Singosari ya, salah satu utusan dari Kublai Khan ya, di Sitana Cacat itu kan bunyi deklarasi perang. Nah ini dibunuh, dibunuh, dan Rasulullah tidak tinggal diam dan dalam hadapan ini, dan beliau menghimpun tentara ya untuk menuntut jadi deklarasi perang. Ini terkumpul 3.000 orang, dan 3.000 orang ini Rasulullah tidak ikut dalam perang ini ya. Sehingga kalau dalam bahasa istilah disebut dengan syariah namanya. Jadi kalau syariah itu peperangan yang tidak diikuti dengan Rasulullah namanya. Tapi kalau Ghazwah itu peperangan yang diikuti dengan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ikut serta, itu namanya Ghazwah gitu. Hanya karena Mu'tah ini banyak tentaranya, sebagian mengatakan ini juga Ghazwah juga perang gitu. Nah 3.000 ini, dan yang akan dihadapi itu adalah tidak hanya orang-orang Arab, ya orang-orang Nasrani di daerah Syam, tapi juga adalah orang-orang Romawi. Dan ini juga salah satu pertama kalinya ya, tentara Arab itu akan bertemu dengan orang asing, ya bukan dengan Arab, yaitu dengan Romawi. Dan kita bisa melihat ya bagaimana mentalitasnya mereka itu bisa tetap karena kan pada saat itu Romawi adalah merupakan salah satu penguasa terbesar ya di dunia itu selain Persia. Ya kalau sekarang seperti Amerika gitu kan ya,
dengan prajuritnya yang banyak, dengan persenjataan yang canggih pada saat itu, gitu kan, strategi militernya sudah teruji, gitu ya. Tapi para sahabat yang diutus Rasulullah itu tidak mempunyai rasa takut, gitu kan ya. Dan di sini disebutkan amirnya itu adalah yang pertama Zaid bin Haritsah. Jadi bin Haritsah itu adalah budak Rasulullah ya, pelayan Rasulullah yang dimerdekakan. Yang kedua, ya jadi kalau kamu meninggal itu Ja'far bin Abi Thalib, yaitu paman Rasulullah SAW. Ya. Terus yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Inilah 3 pemimpin. Ya. Jadi kalau nanti kalau meninggal Zaid bin Haritsah maka diganti dengan Ja'far. Kalau Ja'far meninggal maka diganti dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat ya atau syahid, maka silahkan kalian untuk berdiskusi menentukan pimpinannya. Nah, ini tentara ini menghadap 3.000 orang dan melakukan perjalanan dari Madinah ke dekat Syam itu kan cukup jauh. Dan sekarang kan jalannya juga padang pasir gitu kan. Yang dihadapi adalah tentara Romawi juga yang begitu perkasa pada saat itu. Nah, ini mentalitasnya memang mentalitas yang sangat kuat. Ya kalau kita terus terang di Indonesia itu kan sering dikritisi ya, Indonesia yang sudah terjajah oleh negara Barat. Jadi kalau kita menghadapi orang Barat itu merasa inferior gitu, merasa orang Barat itu senantiasa lebih tinggi gitu kan ya, dalam berbagai hal gitu. Padahal tidak seperti itu harusnya, gitu kan? Ya, kualitas orang itu ya bisa berubah gitu kan ya. Dan kelebihannya memang Jazirah Arab itu belum pernah dijajah, itu kelebihannya juga. Ya, yang hanya dijajah itu hanya yang pinggir-pinggirnya aja, yang di Syam, di Irak gitu. Kalau di selatan Yaman. Tapi kalau Jazirah Arab yang di tengah itu belum pernah yang waktu dulu disebutkan. Karena memang di sana tuh padang pasir dan apa sih yang mau diininya? Ekspedisi Romawi pernah juga ke sana tapi tidak berhasil. Ya, Abraha juga pernah masuk ke sana tidak berhasil gitu kan ya. Kenapa perjalanannya begitu berat ya, menghadapi padang pasir, dan apa sih sumber dayanya akan diambil. Jadi kelebihannya seperti itu sehingga mereka merasa belum pernah terjajah oleh bangsa asing. Dan ketika Rasulullah SAW menyerukan untuk persiapan perang ini, terkumpullah 3.000 orang. Dan ketika itu udah persiapan, nah Abdullah bin Rawahah itu menangis, ya gitu kan ya. Ditanya sama oleh orang-orang itu, kenapa kau menangis, gitu kan ya. Apalagi kami kan mendoakan kau untuk bisa dan perlindungan Allah, bisa memenangkan, bisa kembali dengan baik. Kata sebetulnya aku tidak menangis bukan karena takut mati, gitu kan ya. Bahkan kenapa ketakutan Abdullah bin Rawahah itu adalah ketakutan dengan ayat bahwa wa inna minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jadi di sini bagaimana bahwa kamu itu nanti akan mendatangi ya neraka, gitu kan. Semua itulah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan saya tidak tahu katanya kalau misalkan sudah masuk akan melihat neraka itu apakah akan masuk atau kan kembali. Ini kan ketakutan para sahabat begitu hatinya, bagaimana ibadah mereka itu begitu besar, begitu kuat kualitasnya ataupun kuantitasnya, tapi kalau mereka itu tidak langsung menunjukkan bahwa pastilah ahli surga gitu kan ya, tiket surga sudah masuk kan, gitu kan ya. Bahkan mereka itu sangat khawatir gitu. Mungkin ini jadi pembelajaran bagi kita juga. Kita tuh asal ibadah masih segini-segininya sudah merasa pede jika nama orang masuk surga ya. Padahal kita masih jauh kalau dibandingkan dengan para sahabat. Ya para sahabat coba kalau dia mulainya gimana? Gitu kan ya. Saumnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, infaknya mereka, dan menjauhi hal-hal yang haramnya, maksiatnya begitu kuat. Tapi mereka tetap khawatir. Nah, ini juga menjadi pembelajaran kita ya. Jadi kita jangan terlalu merasa pede ya dengan ibadah-ibadah yang mungkin masih sangat jauh dibandingkan dengan para sahabat. Jadi kekhawatiran itu untuk mendorong kita untuk lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi, lebih ibadah, lebih giat lagi, dan lebih kuat lagi untuk menghindari hal-hal yang maksiat itu.
Dan akhirnya mereka melakukan perjalanan. Nah, ketika mendengar tentang datangnya pasukan Muslim yang akan menuntut ya pembalasan terhadap utusan yang meninggal yang dibunuh itu, ya Heraklius yang Kaisar Romawi pada saat ada di sana, akhirnya mengumpulkan kurang lebih 100.000 pasukan, ya. Dan tentara penguasa-penguasa Arab Nasrani yang di bawah dari Romawi juga mengumpulkan. Itu juga terkumpul 100.000, ya. Jadi di sana kabilah-kabilah yang ada di daerah Syam itu, ya, yang merupakan kabilah Arab, ya Zidam, ya Koin, Bahro, itu Raham, itu dikumpulkan. Itu jadi ada 100.000 juga. Jadi kalau dikumpulkan 200.000, bayangkan 200.000 lawan 3.000, gitu ya. 200 orang lawan 3 orang. Itu kan seperti kalau menghadapi parit kecil menghadapi gelombang lautan. Tapi nah inilah di sini diujinya kayak gimana, ya. Bagaimana yang ini sedikit itu menghadapi yang banyak. Gitu kan, ya. Ketika mendengar itu, Rasulullah kaum muslimin itu melakukan musyawarah, ya. Jadi musyawarah dan mereka mengatakan, ya sudahlah kita kirimkan surat ke Rasulullah SAW. Bagaimana nih mengabarkan tentang kondisi bahwa di depan itu ada 200.000, sementara kita hanya 3.000. Mungkin Rasulullah akan mengirimkan bantuan atau seperti apa. Tapi di sini Abu Dawud Rawahah sebagai salah satu panglimanya mengatakan gini, ya qaum wallahi, ya innallati ataqrahu lillati kharajtum tatlu asy-syahadah. Jadi sungguhnya ini kita itu akan menghadapi sesuatu yang ya, mungkin sekarang kaum benci, padahal ini yang ditunggu-tunggu, yaitu tentang syahid. Ini kalau mau motivasi para sahabat ketika peperangan masalah syahid, karena syahid itu akan masuk surga tanpa hisab, gitu kan, ya. Wa man qatilun nasa bi adadi wala quwwah wala kasrati wa man qatilun illa bi hadad din alladhi akramana Allah bihi. Jadi kami ini tidak berperang dengan manusia itu dengan jumlah yang banyak, ya, dengan kekuatan yang super ataupun dengan tapi kami berjuang itu hanya karena Allah, karena din yang sudah karena Islam yang sudah memuliakannya dan Allah memuliakan kami, gitu kan. Pantolaku apa inama ya ihda hasnanya husnanya ima husnu atau syahadah, maka berangkatlah, nanti kita akan dapat 2 kebaikan, apakah kita dapat kemenangan atau dapat syahid. Itu para sahabat yang sedang berdiskusi, ya terbakar semangatnya, ya. Padahal kita lihat mereka saat itu tidak didampingi Rasulullah. Ini kan merupakan hasil pendidikan tarbiyah Rasulullah yang membuat para sahabat begitu yakin kepada Allah, beryakin pada hari akhir, ya, tidak takut. Nah, juga sebetulnya pelajaran ini bisa dilihat juga sebelumnya ketika di tentang Tolut dan Jalut, ya. Ketika peperangan itu kan hanya sedikit tentara Tolut itu, kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Jadi sedikit tapi bisa mengalahkan banyak. Karena kan tidak lulus ujian di sana itu ketika diuji dalam Al-Qur'an itu dengan air, tapi hanya bisa mengalahkan tentara yang kuat. Nah begitu juga ini, ya 3.000 yang bisa menghadapi 200.000, ya. Kalau 200.000 itu kan kalau perang mungkin yang di belakangnya belum pernah perang sama sekali, ya, yang di depannya aja dulu yang berperang, yang di belakang diam saja, gitu. Ya. Dan ketika peperangan terjadi, nah di sini terjadinya perangnya di Mu'tah. Mu'tah itu di Karak, ya. Jadi ini perbatasan Syam dengan Jazirah Arab. Ketika berkumpul pasukan itu, ya, dan terjadilah peperangan. Dan Zaid bin Sa'd bin Harithah yang berjuang dengan gagah berani sampai beliau akhirnya terbunuh. Situ liwa ataupun panji itu diberikan diambil oleh Ja'far, ya. Ja'far bin Abi Thalib itu sampai terjatuh dari kudanya, ya, karena kudanya terkena tombak, dan beliau akhirnya berjuang tanpa naik kuda sampai akhirnya tangannya terputus satu, ya, dipegang sama kiri terputus, akhirnya dipegang sama ruas ini kaki tangannya, dan akhirnya terbunuh, ya, sampai terbelah 2 disebutkan. Dan beliau itu disebutkan dalam beberapa hadis itu
sampai ada 70, ada yang 50 ini apa sabetan pedang di depan, sedangkan di belakangnya nggak ada. Nah, kata Rasulullah SAW kan, jadi Zafar itu akan diberikan sayap nanti, ya, dan beliau bisa kemana saja terbang, sehingga disebut dengan Dzul Janahain, ya, jadi sahabat yang punya dua sayap atau atoyar yang terbang. Ini kan julukan dari Rasulullah SAW, ya, bagaimana kegigihan Ja'far dalam berjuang. Setelah itu Panji diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Dan bin Rawaha juga sama, berjuang dengan begitu gigihnya, sampai ketika mau perang itu kan dikasih dagingnya, tulangnya, misalnya dagingnya, ini kamu makan dulu nih, karena kamu mau perang, kamu kan komandan gitu kan, ya, panglima, dia harus lebih kuat. Nah, tapi kan beliau hanya makan sedikit, ya, harus dimuntahkan lagi, langsung menuju ke medan perang, dan akhirnya Abdullah bin Rawaha juga syahid. Dan ini juga ternyata sampai, ya, pemberitahuan ini ke Rasulullah SAW. Ini adalah mujizat dari Rasulullah SAW, padahal Rasulullah tidak ada di sana, gitu kan, ya. Nah, ini ketika kepada sahabat kan disebutkan. Akhirnya liwa itu ataupun panji itu diambil oleh Zaid bin Arqam Al-Azdi, ya. Beliau mengambil dan beliau tidak sanggup kan. Coba nih siapa yang akan membuat jadi pimpinan, gitu kan, ya, diambil. Akhirnya para kaum muslimin sepakat untuk memberikan yang pada saat itu, ya, para komandan-komandannya bahwa Khalid bin Walid yang akan memegang. Akhirnya liwa itu dipakai oleh Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid melakukan melakukan penyusunan strategi yang lebih baik lagi, ya. Dan dari sebuah itu disebutkan, jadi kalau ketika besoknya itu ditukar, ya, yang sayap kanan ke sayap kiri ke sayap kanan, sehingga orang-orang Romawi itu yang berperang itu ini ada bantuan baru nih, gitu kan, ya. Karena Pak yang dihadapinya pasukannya tidak dikenal, padahal ini ditukar saja. Dan ini juga menumbuhkan rasa ketakutan, gitu kan, ya. Sampai terakhirnya adalah bin Walid juga bisa kembali dengan pasukannya ke Madinah dengan aman. Padahal kan kalau secara logis kan 200.000 kan bisa aja dikejar, itu kan sudah habis, gitu kan, ya. Tapi ini ternyata bisa. Nah, disebutkan di sini Khalid bin Walid dalam peperangan ini dengan begitu perkasanya, ya. Ini sampai beliau itu patah pedang itu banyak sekali. Ada 9 pedang, dan kecuali yang terakhir pedang Yaman, gitu. Jadi ini begitu pertarungan yang sangat dahsyat, gitu kan, ya. Dan pemberitaan ini ternyata kan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi ketika itu dari riwayat Anas, Rasulullah SAW sebutkan, ya, ketika Zaid itu wafat, maka Zafar itu maka keluar, dan ketika itu maka akhadha Rayya Sayyid As-Subiha, summa akhadha Rayya Jafar usiba, summa akhadha Ar-Rayya, ya, Ibnu Rawaha usiba wa ainahu, ya, tajruban hatta akhadha Ar-Rayya Sayyid bin Suyutillah hatta fatahallahu alaihi. Jadi ketika itu maka panji itu dipegang oleh Khalid bin Walid, disebutkan dengan Syekh bin Suyutillah, jadi pedang Allah, gitu, ya. Dari sini kan menjadikan julukan dari Syekh Khalid bin Walid sebagai pedang Allah itu dari Rasulullah langsung, gitu kan, ya. Yang beliau bisa memimpin 3.000 pasukan, bisa dimengalahkan sebetulnya kalau disebut kita, ya, bisa menahan gempuran 200.000, dan ini akhirnya kan bisa pulang ke Madinah. Walaupun ketika itu orang-orang di Madinah mengatakan bahwa ya farortum fisabilillah, orang-orang yang lari dari medan perang, tetapi Rasulullah membela, laisa bil faror walakinnahum al qaror, insyaallah mereka itu bukan orang-orang yang lari, tapi mereka itu orang-orang yang akan kembali nanti. Dan ini akan dibuktikan nanti setelah beberapa tahun selanjutnya, ya, nanti di perang Tabuk, ataupun yang terakhir nanti di perang Yarmuk itu dipimpin oleh Ibnu Walid yang mengalahkan tentara Romawi yang membuka Syam itu menjadi kekuasaan Islam. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Dari kejadian ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil.
bagaimana mentalitas dari para sahabat yang hanya sedikit itu bisa tetap kokoh kuat, ya, tidak tergoyahkan dalam menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000. Ya, kalau kita perang 3 orang lawan 200 pasti ya udah gempur gitu kan ya takut gitu. 300 lawan 2.000 orang, tapi ini bagaimana 1:50 lah kurang lebih, itu tetap ya kokoh. Dan yang tadi seperti saya katakan juga bahwa mereka dalam perang tidak ada Rasulullah, tapi mereka tetap punya mentalitas ya. Berarti kan keberhasilan Rasulullah sudah mendidik mentalitas sahabat itu tidak tergantung dari Rasulullah. Berbeda kalau ada Rasulullah ada di sana mah. Oh ya mungkin karena ada Rasulullah yang memperkuat ya ketika perang Badar, perang Uhud, di perang Ahzab. Tapi ini perang besar yang tidak ada Rasulullah. Dan ini menjadikan nanti pembelajaran ketika perang-perang selanjutnya di Yarmouk ataupun di perang Qadisiyah dengan Persia. Tidak ada Rasulullah, tapi mereka sudah dibina, sudah ditata keimanannya, kekuatannya oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga memberikan dampak kepada orang-orang orang-orang Romawi bahwa mereka tidak bisa dianggap enteng. Ya, orang-orang Arab ini, gitu kan, orang gurun pasir ini, ya 300.000 kok masih berani aja maju, gitu kan? Yang dihadapi 200.000 tidak gentar, dan mereka juga tidak bisa mengalahkan itu. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu yang syahid itu hanya 12 orang dari 3.000 ini. Dan kalau dari orang Romawi itu pasti lebih banyak, gitu kan ya. 12 orang itu kan 3 panglimanya, berarti kan 9 orang prajuritnya yang bisa ini. Berarti kan bisa Allah berikan pertolongan dalam hal itu, gitu. Dan ini mereka membuka jalan nanti ke depannya bahwa orang-orang ini, kabilah-kabilah yang di sekitar Syam dan Jazirah Arab itu juga mereka berpikir dengan kekuatan kaum muslimin, jadi gentar lah hati mereka itu. Karena kan di antara Jazirah Arab dan Syam itu banyak sekali kabilah-kabilah Arab yang tunduk kepada Romawi, dan mereka itu mengambil agamanya Nasrani. Tapi dalam kejadian ini mereka berpikir ulang, tidak bisa dengan mengentengkan kekuatan Rasulullah yang bisa menahan gempuran Romawi 200.000 orang. Itu akan membuka jalan untuk perjuangan selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa diinginkan dari wasiat Rasulullah SAW ketika beliau memberikan wasiatnya kepada para sahabat yang berangkat itu. Di sini ada imamnya atau amir itu dengan tertib 3 orang. Dan ini juga dari 3 orang ini, yang pertama adalah tadi Zaid bin Harisah, bin Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah. Ini juga memang bisa ya menentukan secara fikih untuk memberikan pimpinan secara ada urutannya. Tapi yang ketika berlaku itu ya ketika tertibnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika Zaid bin Harisah pimpinan, berarti Ja'far dengan Abdullah itu bukan pimpinannya, hanya akan menjadi pimpinan ketika Zaid bin Harisah sahih, gitu kan. Yang kedua juga di sini disebutkan adanya memperbolehkan istihad. Para sahabat ini diberikan istihad untuk menentukan pilihan ya, pimpinan. Padahal Rasulullah masih ada. Jadi pimpinan yang keempat itu diserahkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Ya. Jadi kalau misalkan wafat syahid nanti Zaid bin Harisah, maka Ja'far yang memimpin. Ja'far kalau syahid, maka Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah syahid, maka silakan kalian berdiskusi, bermusyawarah. Nah, ini menunjukkan bahwa istihad para sahabat itu diperbolehkan, diberikan ruang oleh Rasulullah untuk menentukan siapa yang menjadi pimpinannya. Nah, terus yang selanjutnya adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan berita bahwa Zaid bin Harisah syahid, Ja'far syahid, Rasulullah itu mengeluarkan air mata. Nah, jadi Rasulullah itu bersedih. Di sini bersedihnya Rasulullah SAW itu bukan berarti beliau itu tidak menerima qadar, tapi ini adalah merupakan fitrah. Fitrah rahmat kasih sayang Rasulullah kepada para sahabat.
Ya, jadi ketika Rasulullah kan sama, ketika wafatnya Ibrahim, kata Rasulullah juga menangis. Ya karena manusia fitrah gitu kan. Nah, bahkan bukan berarti beliau itu tidak menerima qadar, takdir. Yang tidak boleh itu adalah namanya itu meratap, ya sampai ke nyobek gitu pak, cerita, nah itu tidak boleh. Ya, saya lupa lagi istilahnya ya, yang mendapat itu kan tidak boleh kan untuk meratap. Jadi kalau kita misalkan ada meninggal orang, itu kita menangis dengan longseran, ya cerita atau nyobek-nyobek itu jangan. Yang menangis mah biasa saja. Ini sebagai suatu kita ada kasih sayang, ditinggalkan orang yang miskin. Nah, tapi kita bukan berarti tidak menerima takdir, kan itu sudah takdir. Sama Rasulullah SAW juga menangis ketika 3 sahabat utama beliau yang diutus itu syahid. Ya, atau ketika nanti beliau Ibrahim sebagai anak beliau yang dari Maryam dia juga meninggal, itu beliau mengeluarkan. Jadi di sinilah kasih sayang ya, rahmatnya, bukan berarti tidak menerima. Nah, yang selanjutnya juga pemberitaan ini juga merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Jadi di kabar 3 orang yang syahid itu dan urutannya sesuai. Kenapa sih tidak meninggalnya? Kejadiannya tidak Jafar dulu, tidak berlarut, karena mereka semua perang dalam peperangan. Ini kan merupakan satu mukjizat yang Allah sudah berikan kabar itu kepada Rasulullah. Bahkan seperti ini. Dan ketika terjadi itu seakan-akan Rasulullah itu menyaksikan langsung ketika di Jazirah Arab. Ini perang di Syam, itu ketahuan. Ini yang meninggal ini dulu urutan. Itu kan ini mukjizat yang merupakan yang diberikan kepada Nabi. Dan terakhir adalah disinilah munculnya keutamaan dari Khalid bin Walid yang merupakan salah seorang pahlawan ya, Islam yang nanti akan membuka membuka daerah-daerah untuk menerima cahaya Islam. Dan disinilah yang menjadikan dan ini kan tidak dikenalkan oleh Rasulullah, tapi silahkan kan kepada para sahabat. Tapi para sahabat sudah melihat yang hadir pada saat itu bahwa yang paling mampu adalah Khalid bin Walid, karena beliau adalah sebagai strategi ahli perang yang sebelumnya berada di kaum Rasulullah. Ini peran pertama ya, Khalid bin Walid ketika sudah masuk Islam dan beliau berperan di sebagai prajurit Islam ya, karena setelah Hudaybiyah itu kan banyak orang-orang tokoh Islam atau tokoh kafir itu masuk ke Islam seperti Khalid bin Walid, Amr bin As ya, itu adalah bagaimana mereka akhirnya menjadi tokoh-tokoh dalam Islam ya. Amr bin As itu kan membebaskan Mesir. Nah, Khalid bin Walid itu membuka ya, sampai ke ke Irak ya, sampai ke Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau juga bergeser ke Syam yang dulu pernah di Mu'taidi ya, nanti akan di perang Yarmouk. Dan ini menjadikan beliau sebagai salah satu panglima perang yang legendaris ya, belum pernah terkalahkan disebutnya katanya, sampai akhirnya beliau wafat ya. Hanya wafatnya kan tidak dalam peperangan, tapi kan ada jamin Rasulullah SAW bahwa ya orang yang mengharapkan syahid ya tidak akan nilai syahid walaupun dia meninggal di atas kasur gitu kan ya, di atas kasur atau karena sakit. Dan alhamdulillah maka kemenangan ini didapatkan kaum muslimin dengan ekspedisi Mu'tah yang hanya sedikit korbannya dan membuat gentar dari orang-orang Syam di Syam itu ya, orang-orang Romawi dan orang-orang kabilah-kabilah Arab yang berada di bawah kekuasaan Syam. Dan sekali lagi menjadikan ibrah bagi kita bagaimana kepercayaan diri ya, keyakinan dari para sahabat ya, ketika memegang misi itu begitu kuat ya, sehingga mereka tidak bisa terkalahkan. Kita juga bisa melihat ya pada kejadian-kejadian sekarang yang fenomenal yang sekarang di Palestina, pasukan yang sedikit itu kan tidak bisa dikalahkan, sudah berbulan-bulan ya, sudah 8 bulan, padahal senjatanya sudah canggih ya, bagi angkatan udara, angkatan darat dan lain-lain, tapi tidak bisa dikalahkan. Kita kan inilah pertolongan dari Allah gitu kan ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil semangatnya ya dari
kejadian ini yang menjadikan kita sebagai kaum muslim itu lebih percaya diri bahwa memang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwa kaum muslimin yang terbaik, hanya memang perlu usaha yang lebih baik ya. Jangan sampai kita merasa percaya diri tapi kita sendiri dari etos kerja, dari kebiasaan itu masih jauh dari yang disebutkan atau dicontohkan para sahabat. Ya, kita harapkan minimal pada ibadah-ibadah ruhiyah kita ya. Bagaimana nih lagi di akhir tahun ini kita menjadi evaluasi kita ya, dari sholat kita, saum kita, tilawah kita, infak kita, sedekah kita. Nah, bahkan di surat itu kan disebutkan kan sudah sampai 40 tahun. Kita kan di sini rata-rata sudah lewat 40 tahun. Ini dengan para sahabat kalau sudah 40 tahun itu sudah fokus benar-benar pada ibadah gitu kan ya. Karena sudah mendekati gitu kan ya, dan sudah punya keturunan. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada pertanyaan, maka ada beberapa menit sebelum ditutup. Maka kalau ada pertanyaan, ya mas. Kalau haji itu kan ada bisa di badal gitu ya, bisa orang tua tidak sempat melaksanakan ibadah haji karena meninggal, kemudian dibadalkan. Nah kalau umroh bisa dibadalkan nggak? Gitu. Kalau tadi kan haji bisa, umroh bisa kodok. Nah sekarang apakah umroh bisa juga badal gitu? Orang untuk membadal orang tua yang sudah meninggal. Kalau saya belum menemukan ya itu olahraga. Tapi kalau haji memang sudah para ulama kan boleh badal. Tapi kalau umroh saya belum menemukan itu. Nggak tahu itu. Bisa ada kesalahan kayak kalau jawab. Nanti mungkin saya coba cari lagi Pak. Ya. Jadi umroh apakah boleh dibadalkan? Ya. Badal umroh. Badal dua ada gitu ya. Atau dari bapak-bapak ada ya? Ini karena kalau saya tidak tahu saya khawatir salah. Ibu ada. Kalau haji ada yang badal. Enggak ada lagi? Ibu. Cekap ya, ya mudah-mudahan sekali lagi ya kita bisa mengambil ibroh-ibroh yang ada dalam perjalanan Rasulullah SAW sehingga membuat kita lebih baik lagi dalam kehidupan kita saat ini dan ke masa yang akan datang. Karena sekali lagi kisah Rasulullah itu kisah yang aktual sebetulnya gitu ya, akan terus ada, hanya mungkin dalam bentuk-bentuk yang berbeda saja, tapi prinsipnya esensinya masih sama gitu ya. Kita sama-sama akhiri kajian kita pagi ini dengan sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsirin wa muqim mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li sultan. Allahumma as'aluka as-salamata fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bis-sakaratil maut wa najatan minan nar wa afra'ina hisab. Allahumma hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidana wa li masakhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'ala man ahabba wa ahsana ilaina wa li kafatil muslimin ajmain. Allahumma inni as'aluka fi jami'il asqab. Allahumma asqil muslimin wa muslimat wa mujahidin fisabilillah bil biladil islamiyah di Indonesia khususnya di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan salam alhamdulillah dan alhamdulillah subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.